Halo Sobat Sar, kami dari Angkatan 4, Kelompok 2, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan. Kami peserta Laksar tahun anggaran 2025. Di sini kami akan melampirkan hasil diskusi kami mengenai analisis kasus atau peristiwa. Nih teman-teman, kita ngangkat kasus yang mana nih? Nah, Untuk tugas kita. gini, kalau misalnya aku tadi nyari-nyari kan, dapat 3 sih. Dapat 3 isu terkini yang mungkin bisa dijadikan tugas kan. Kasus ya? Ya, kasus isu terkini. Yang pertama itu menurutku Catat ya. ASN bolos kerja hingga 10 tahun. Terus? Dan yang kedua, ASN korupsi proyek fiktif itu di Sukabumi. Dan yang terakhir mungkin ASN OTT proyek jalan di Mandiling Natal. Nah, coba kalian ini kan udah dapat gambaran 3 dari aku. Coba menurut kalian yang mana sih yang paling bagus untuk kita jadikan tugas ini? Yang mana nih yang paling tinggi tingkat urgensinya? Ya, menurutku Menurut ya, kalian? yang menurutku yang paling strategis itu yang ASN bolos kerja hingga 10 tahun. Sepakat tuh? Iya. Boleh, iya. boleh. Diskusi apa itu? Kenapa? Karena apa ya? Sekarang budaya kerja ASN di sejumlah daerah itu masih berorientasi pada hak dan bukan kewajiban. Karena ASN tetap menganggap bahwa menerima gaji adalah hak adalah hak mutlak meskipun tidak hadir bekerja. Ini yang perlu kita ubahin paradigma seperti ini. Oh, jadi siapa yang bisa diskusikan sama kita? Coba cari. Coba aku rangkum ya teman-teman. Nah, Kayak gini nggak sih, kayak lemahnya disiplin ASN dan sistem pengawasan keluarga lain dengan studi kasus ASN di kota Pramubuli. Tadi kota Pramubuli ya? Yang tidak masuk kerja selama 10 tahun namun tetap menerima gaji dan tunjangan. Parah nih orang, parah. Lama ya, sampai Makanya ya 10 tahun ya. Dia kerja 10, dia bolos 10 tahun tapi dia tetap dapat gaji. Dapat gaji. Jadi mati makan gaji itu lah berarti dia ya. bisa dibilang. Terus kemudian apa yang kita cari? Pasti ini ada Coba dampaknya. dampaknya nih. Gini deh, Menurut teman-teman apa nih dampaknya? Michael? gini dari aku ada beberapa dampak menurutku ya. Pertama tuh kerugian keuangan negara. Mengapa? Karena ASN tersebut menerima gaji tanpa memberikan kontribusi yang nyata kepada instansinya. Pas, Kedua, pas. turunnya citra SN dianggap tidak profesional, malas dan tidak bertanggung jawab. Itu udah pasti. Jelas. Kalau itu. Sudah jelas Jadi sih. terus bisa kita masukkan dampaknya dan terus kita tambahkan nanti dampak yang lainnya ya. Oke, guys. Oke. Apalagi yang kita cari? Tadi di materi kita berkaitan dengan substansi manajemen ya. Nah, Iya. nih kita nih ya kan. Kita kan belajar di agenda 3 nih. Yang poinnya itu manajemen ASN dan smart ASN. Ya, betul. Coba apa sih keterkaitan isu ini dengan manajemen ASN dan smart ASN? Oke, ini dari Bagas. keterkaitan dengan Substansi dulu. manajemen ASN. Substansi dulu. Iya. Itu yang gue tahu yang cari ini salah satunya disiplin dan etika ASN. Itu keterkaitannya kasus ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap nilai berakhlak. Lalu yang kedua pengawasan dan evaluasi kinerja. Itu keterkaitan dengan tidak adanya evaluasi presensi Presensi. dan capaian kinerja secara periodik. Oh, seperti dia kira-kiranya. Bisa seperti itu. Nah, sesuai materi, kita juga harus cari keterikatan dengan mata pelatihan agenda 3 kita ini. Aku ini adalah apa? Jadi ini. Kan itu materi pertama itu manajemen ASN. Ya. Nah, manajemen ASN kemarin ada 9. Aku ambil untuk pertama itu perencanaan kebutuhan. Jadi kita nanti keterkaitannya itu pemerintah bisa saja menganggap posisi tersebut masih terisi dalam kosong. Jadi mereka lihat PNS itu aktif, tapi dia tidak datang. Jadi saya kosong. Iya. Jadi dalam hal itu terkait dia dengan manajemen ASN. Seperti itu ya. Nah, kita ini kan udah dapat nih deskripsinya ya kan. Kita tentukan nih metode analisis apa yang kita gunakan. Enggak semartnya dulu, smart Iya. ASN. Smart ASN-nya belum. Ya, aku cari coba smart ASN-nya. Aku ambil poin integritas. Jadi keterkaitannya itu ASN yang tidak masuk kerja selama bertahun-tahun, tapi lagi adalah bentuk pelanggaran integritas paling mendasar. Salah satunya itu. Tapi ada 7 poin lagi. Tapi aku Berarti ambil kayak- salah satunya itu. apa Oke, ya? kita tambahkan aja nanti ya. Ya, nanti ya. Selanjutnya, Betul tuh. Yang tadi yang seperti saya bilang, setelah kita dapat keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, kita tentukan analisisnya nih
kita cocoknya yang mana. Ada dua tuh yang umum kan, APKL dan USG. Menurut teman-teman cocok yang mana nih? Kalau menurutku ya, kalau untuk kasus ini tuh lebih cocok yang APKL karena kan gambarnya itu dia jadi lebih ini apa istilahnya sistemik gitu karena permasalahannya itu nggak hanya pada individu ASN-nya tetapi juga pada institusinya yang gagal memberikan mekanisme. Jadi kita cari nanti siapa aktornya, permasalahan, kebijakan maupun lembaga yang terkait kasus ini. Jadi lebih dijelaskan kalau KPI. Ya PKL aja kita pakai ya. Ya, PKL aja. Pas itu mantap. Terus rekomendasi lah. Rekomendasi Nah, Solusinya kayaknya bisa saya paparkan. Contohnya seperti satu aspek sistem dan teknologi. Contohnya seperti absensi biometrik berbasis GPS untuk memastikan kehadiran fisik ASN sesuai lokasi kerja. Yang kedua, aspek sumber daya manusia. Contohnya seperti sertifikasi disiplin ASN sebagai prasyarat menduduki jabatan strategis. Yang ketiga, aspek kebijakan dan pengawasan. Contohnya seperti audit disiplin berkala oleh inspektorat minimal setiap triwulan. Seperti itu. Solusi kreatif ya. Bagus sih. Mungkin nih. harus mengaitkan teknologi memang. Biar dia lebih akurat ya. Ya. Akurat dan Gagasan kreatifnya bisa, Owen? nih gagasan kreatifnya nih. Coba menurut teman-teman apa sih gagasan kreatif untuk mengatasi masalah ini? Harus diberikan gagasan ya. Iya. Saya belum dengar suara apa nih? Masih kurang dengar suara Eskia dan Kevin nih. Coba Eskia dan Kevin dulu. Dikasih Iskia bisa gagasannya. saudari Iskia. Ini kita harus usulan inovasi untuk menjawab lemahnya kontrol kehadiran ASN. Sistem ini berbasis cloud dan terintegrasi secara nasional memungkinkan data absensi real time dengan fitur Sukarno. Berarti kita harus absensi ya. Si online itu lah ya. Iya, absensi online. Verifikasi fisik Nah, juga. biar siap betul sekali. Bagus sih. Jadi bisa gimana ya? Budaya-budaya manipulasi itu bisa Iya. dihilangkan. Mungkin dari Kevin aja. Mungkin juga adanya notifikasi otomatis ke atasan gitu. Jika ASN tidak hadir 2 hari berturut-turut, jadi ada notifikasi langsung masuk ke atasan, jadi atasan langsung tahu. Langsung ditindak ya. Tahu ya, dan nggak terjadi lagi. Intinya ditutupi kasus ini ya. Ya. Harus dikasih tahu jika salah ya. Jadi tidak ada kecolongan lagi sampai 10 tahun dia nggak masuk kantor. Gitu. Gimana? Mungkin Berarti selesai ya, clear ya. Oke. Habis ini kita langsung angkat, langsung kita selesaikan semua tugas-tugas kita. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2 angkatan 4. Sekian dan terima kasih. Omaris Gyo!